dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat. Kenapa sehat? Kita masih punya pendengaran, insya Allah didengarkan oleh aparat penegak hukum yang ada di depan. Kita masih punya penglihatan, insya Allah dilihat. Tujuan keinginan kita hari ini, saudaraku, di bulan suci Ramadan tahun ini, kita awali bersama-sama kumpul di kantor yang sampai hari ini insya Allah masih kita percayai, ingin bekerja atas nama hukum dan atas nama masyarakat. Mereka-mereka ini, maaf kiri, mereka-mereka ini adalah pekerja. Mereka-mereka ini adalah pelaksana. Wong sejatinya King of King itu adalah kita masyarakat. Bohong mereka ini. Kalau nggak ada masyarakat, bohong para bupati gubernur kalau nggak ada masyarakat. Jadi saudaraku, saya bersepakat kita hadir pada hari ini adalah dalam rangka mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum, khususnya Yang Mulia Tuan Agung jajaran Kejati Bengkulu. Saya datang ke sini, mungkin ada kawan-kawan yang sudah cukup lama di kejaksaan ini, sering ketemu dengan saya. Saya sendiri sudah lupa berapa kali datang sini, apalagi mereka saking keseringnya. Hanya memang kondisi COVID selama ini kita dibatasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan hal-hal seperti ini. Ini menguntungkan para koruptor. Karena memang akhir-akhir ini saya perhatikan, ketika kita menyampaikan, wahai aparat penegak hukum, usut tuntas, ternyata nggak berlaku lagi tuh. Sudah tidak relevan. Jadi bahasanya jangan ganti. Jangan kita bilang usut tuntas, usut serius. Mudah-mudahan serius diusut secara hukum, atau diseriusi mereka bermain-main antara yang diusut sama yang mengusut. Serius saja. Jadi kita berikan, meminta kepada aparat penegak hukum, baik Kejati, ini ada teman-teman dari kepolisian, usut serius saja. Daripada nanti kami bilang minta usut tuntas tapi nggak dituntasin, karena nggak ada sampai hari ini yang tuntas. Coba kita lihat akhir-akhir ini berapa kasus yang sekarang ini viral di Provinsi Bengkulu ini, ada yang tuntas? Tidak. Kurangkah penyidik mereka? Kurangkah tenaga mereka? Walau alam. Jadi nggak usah kita berharap itu tuntas. Kita memohon agar mereka serius saja. Serius melaksanakan sesuai dengan aturan hukum, atau serius mereka berkongko-kongko. Monggo silakan. Ini bukan emosi tapi semangat. Karena memang lagi dalam puasa, insya Allah saya puasa, tidak boleh emosi, tapi boleh bersemangat. Kalau tidak kami memulai semangat ini, kami khawatir nanti yang mulia di sana tidak ikut semangat. Kawan-kawan hari ini datang dari Bengkulu Tengah, banyak menyampaikan, saya lihat rilisan di sini, hampir 16, hampir 20 tuntutan. Kawan-kawan saya sampaikan jangan berkecil hati. Seandainya dari pada 20 tuntutan ini nanti enggak ada sama sekali tindak lanjutnya, kemudian kita janjikan kami akan datang dengan masalah lebih besar, mereka paling gelitik ketawa. Ya enggak datang aja enggak apa-apa. Enggak pikirin katanya. Tapi enggak apa-apa, kita jangan berputus asa, karena memang dalam undang-undang penanganan korupsi ini ternyata itu ada ruang kita sebagai masyarakat, sebagai aktivis untuk membantu mereka yang masih berjalan di jalan lurus. Itu ada hak kita sebagai masyarakat untuk membantu peran serta menyampaikan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana korupsi kepada APH, aparat penegak hukum. Kita membantu mereka dengan cuma-cuma, mereka dibayar oleh negara, kadang-kadang miris. Oh, kita lebih semangat yang cuma-cuma nggak dibayar, yang dibayar kok pelentak-pelentut. Tapi ini kondisi. Jadi tidak ada, saya baca regulasi aturan undang-undang, tidak ada sampai hari ini yang melarang kita sebagai masyarakat biasa untuk membantu mereka di jalan yang mulia. Hanya memang kadang-kadang kita sudah membantu tapi kita dipelintir. Dipelintir apa kawan-kawan? Banyak saudara kita khususnya di Kepayang, yang di apa ya, OTT. Padahal dia menyampaikan kebenaran bahwa minta ini unsur ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini
Kita bersama-sama datang ke sini, jangan lihat jumlah manusianya, tapi semangatnya. Saya lihat yang dari Bengkulu Tengah ada 10 orang, itu membawa 10 semangat, tapi sudah 100. Saya hari ini diundang untuk sama-sama hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bengkulu Tengah yang sudah mempercayai kami untuk menyampaikan beberapa persoalan. Untuk diketahui, di luar dari persoalan kawan-kawan tertulis pada hari ini, saya sudah sering kali datang ke sini, ke Kejati, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, ya nggak salah nih, Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Saya takut salah nanti. Datang ke sini terakhir saya menyampaikan materi kondisi pembangunan conveyor di Pelindo 2. Itu sudah saya laporkan dari tahun 18, kemudian laporan hilang saya sampaikan tahun 19, laporan hilang saya sampaikan ke Jagung, dari Kejagung ada turunan ke sini. Ya itulah, itu perputaran kawan-kawan saudara-saudaraku, kondisi penanganan hukum kita di Republik ini. Kita mau nyerah? Jangan. Kita mau mundur? Tidak. Yang terpenting dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim, kita sudah menyampaikan ini dengan sebenar-benarnya. Toh bagaimana nanti penanganan semaksimal mungkin, mengumpul, kita ikut memberikan bukti pemula, itu teknis, itu semua kita lakukan. Kemudian tetap kita serahkan ke mereka, kita percayakan, dan mudah-mudahan kepercayaan kita ini tidak disewenang-wenangkan kepada kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di gedung kejaksaan ini. Tidak, kita tidak boleh putus asa, karena ketika kita berputus asa maka mereka akan bersenang-senang. Keinginan mereka itu kita putus asa, keinginan mereka itu apa yang kita laporkan itu dibiarkan saja. Tapi sering-seringlah kita tanyakan, karena ketika kita mulai putus asa maka mereka akan mendapat kemenangan. Itu satu persoalan dari 2018. Kemudian saya pernah hadir ke sini juga menyampaikan persoalan Bengkulu Utara yang Mulia Mian, ke bupatinya waktu itu. Gak tahu kalau sekarang siapa. Kasus persoalan pembangunan jalan di Bengkulu Utara yang memaksakan pada saat itu mendatangkan perusahaan PT Tidar dari Jawa Timur yang notabene katanya kantornya di Jakarta. Pemaksaan pemenangan pada saat itu. Kenapa saya katakan pemaksaan pemenangan? Waktu pelaksanaan kegiatan tidak ada dana sama sekali perusahaan itu. Minjam melalui KOP Dinas PU sebagai garansi minjam material dengan kawan-kawan di Bengkulu Utara. Sudah saya sampaikan ke sini. Alhamdulillah belum ada laporan secara resmi lagi. Sebagai saya menerima laporan sebagai pelapor. Kemudian ada persoalan lagi yang sekarang ini lagi dikencar-kencar ditangani di Kejati. Itu persoalan KONI Bengkulu. Kemudian persoalan PUPR Bengkulu, saya secara langsung saya tidak ikut melaporkan itu, tapi ini kita pantau. Artinya kita berharap mudah-mudahan karena di bulan Ramadan ini semua terketuk hatinya, semua terbuka mata batinnya untuk mengangkat ini secara serius, bukan tuntas. Kalau tuntas nanti kita di PHP. Secara serius ini pemanganannya dalam. Serius menurut mereka belum tentu menurut kita. Serius menurut kita belum tentu menurut mereka. Jadi gak apa-apa, seriuslah menurut mereka aja lah. Yang terpenting kita jangan bosan menyampaikan, membantu mereka aparat penegak hukum dengan Provinsi Bengkulu ini untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak tercover dengan mereka. Di Bengkulu Tengah misalnya, persoalan pertambangan misalnya, perusahaan kebun PTRA misalnya, perusahaan korupsi Peronjong misalnya, yang mereka tidak tercover, kita akan menyampaikan ini. Tujuan kami mulia Pak, tujuan kami bukan mengintervensi, tujuan kami bukan mendikte, tapi kami menyampaikan karena kami yakin Bapak tidak sampai ke pelosok-pelosok bagaimana teman-teman lakukan pada hari ini. Apakah kami salah? Apakah kami ditangkap dengan persoalan ini? Ini tujuan kami mulia. Dan berharap betul nanti kita tidak hanya menghabiskan suara di sini, kita bisa diterima berhadapan dengan mereka secara langsung, kita sampaikan dengan persoalan dingin, menumpang juga AC mereka, itu harapan kita. Kalaupun tidak diterima, mudah-mudahan dengan ini sudah bisa didengar, sudah disampaikan. Terima kasih sebab koordinator sudah melihat aja dari sini tadi saya kelamaan, saya mohon maaf ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan tuntutan kita pada hari ini dapat dicatat mereka setidaknya 3 hari ke depan itu masih jadi bahan diskusi mereka. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah. Semoga kita nanti puasa pada jamnya dan ketentuannya. Yep. Kawan-kawan, kalau tadi kita minta sharingnya 5 orang,
ternyata kejaksaan hanya mampu menerima 2 orang saja. Karena kita banyak perwakilan, biar deh sharingnya di sini saja, tidak usah di dalam. Kalau nanti di dalam kita terlalu enak dengan rasa dingin AC-nya, mendingan sama-sama di sini saja. Kalau ada Penkumnya, kami menyampaikan Pak, nggak usah ini, kami sama-sama. Kami ini bukan hak. Kami adalah bagian dari masyarakat Pak. Hari ini datang ke Kejati mengingatkan pihak penegak hukum. Masih banyak persoalan yang belum kita tuntaskan. Kami hanya membantu. Paling kami bisa mengoreksi, memberi informasi. Tidak ada kami bisa paksakan kejaksaan ini harus laksanakan, tidak ada. Kami sudah melanggar aturan kalau kami memaksa-maksa itu. Hukum tidak bisa dipaksa-paksa, hukum tidak bisa dibujuk-bujuk. Karena hukum tegak di garis tengah, itu harapan kami. Kami akan menyampaikan 22 persoalan, sampaikan Pak, sampaikan kepada Pak Penkum, serahkan kepada Pak Penkum, serahkan. Tolong Pak, ini diterima, ini suara rakyat. Jangan cuman, ini bukan beras Pak, bukan beras, ini berkas informasi dari kami. Ingat, ini bukan beras. Jangan disangka kami sampaikan informasi ini dianggap nanti kaleng beras. Jangan, mohon sekali itu. Tidak juga Bapak mau terima, tidak mau tidak lanjuti, sampai di kejaksaan, buang saja, tidak apa-apa. Hari ini kami serahkan. Terima kasih Pak, silakan. Nah, yang perlu kami sampaikan Pak, kami pernah menyampaikan satu kasus di Kejaksaan Tinggi, yaitu dana rutin jalan di jembatan. Kalau tidak salah Pak Martin juga yang meregister laporan kami. Kami informasi terakhir sudah ada pengembalian 700 juta kerugian keuangan negara atas pengusutan kasus itu. Kata Pak Jokowi, siapapun yang menyampaikan dugaan korupsi ada fee-nya dari pengembalian keuangan negara. Kami mau tahunya kasus itu apa benar yang kami laporkan itu yang diangkat atau ada laporan lain yang diangkat. Itu saja. Kami mohon dipenjelasan. Baik, karena Pak Menkumnya belum bersedia mengeluarkan penjelasan, kami menunggu informasi-informasi begitu Pak. Ya, yang terpenting tolong sekali, itu ada orang bikin undang-undang melanggar undang-undang Pak di Menteng. Tolong sekali itu. Karena akibat dari mereka membuat undang-undang tadi ada keuntungan yang besar. Mohon ini ditindaklanjuti. Terima kasih kawan-kawan kepolisian. Terima kasih, kami sudah diawasi dan dikawal dengan baik. Dan mohon maaf kami sudah membuat anda semuanya menjadi repot. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini akan bermanfaat untuk Bengkulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mereka belum bersedia menerima kawan-kawan yang cukup banyak ini. Mereka hanya menerima 2 orang. Kalau 2 orang kita jumlah aja cuma nggak sampai 20, mendingan di sini saja. Karena kenapa? Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini sampai sekarang belum tuntas. Seperti yang kami laporkan pada tahun 2018-19 bahwa ada jaksa nakal di sini. Begitu kita laporkan, beberapa orang dari petinggi-petinggi kejaksaan ini dipindahkan. Ini dugaannya benar bahwa ada jaksa nakal di Bengkulu ini bermain dengan kasus. Ini terbukti lagi bahwa sampai saat ini kasus PT Berantas dengan pengaman Pantai Ipu belum ada tersangkanya. 990 miliar anggaran, bukan sedikit. Belum Alkes, Rejang Lebong yang gagal perencanaan. Sampai hari ini tidak jelas siapa yang mengusut ini. Katanya dulu pernah dipanggil-panggil di sini. Apa panggil-panggil buat beli beras mereka? Oh, itu nggak benar. Ini aparat penegak hukum. Mereka ada sumpah di pundaknya, ada pangkat.
dibayar oleh negara, bukan untuk bermain-main tali dengan pihak-pihak yang dianggap bermasalah. Itu yang kami harapkan. Apalagi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu Tengah itu mengesahkan perda Jalan Batubara. Bayangkan mengesahkan perda Jalan Batubara, ya ternyata jalan itu melintasi hutan konservasi. Dugaannya Pak, Dewan Bengkulu Tengah disogok untuk membuat perda ini agar PT tersebut bisa mengangkut batubara keluar dari kawasan tambang dengan tidak meminta izin departemen untuk melewati kawasan konservasi. Polisi harus tangkap, Kejaksaan Tinggi harus melakukan pengusutan secara terpadu. Pakai Undang-Undang 32, jangan jalan sendiri-sendiri. Itu kan miris kita lihat Pak. Kita belum bicara reperkusi Rejang Lebong 54 miliar, tapi reperkusi tidak akan kami serahkan di sini karena ini melibatkan banyak instansi. Kami akan sampaikan ke KPK dalam waktu singkat ini. Terkait kasus KONI dengan kasus Bank Bengkulu ini digiring. Ini kita giring. Kasus Bank Bengkulu kita sudah ini yang di atas sekali. Jangan main-main dengan kasus korupsi. Kita berharap penegak hukum ini benar-benar ini petinggi penegak hukumnya apa ini? Bukan pendekar namanya. Bukan pendekar. Kayak bercinta saja dengan para pelanggar hukum. Kasus KONI dan kasus BPD kita harapkan tuntas dalam waktu yang singkat. Kalau itu tidak mereka lakukan pengusutan, gimana? Sampai batas kapan itu? Kita berharap sebelum Lebaran Haji itu sudah selesai. Ini tolak ukur bahwa di Provinsi Bengkulu orang makan uang negara ini tidak main-main lagi. Bank BPD ini kan dari setiap kabupaten ada. Prakteknya sama. Mereka memberi presentasi, ya reward. Apa dasar undang-undangnya? Negara udah bayar itu gaji para pejabat. Harus ada dasar hukumnya dulu. Kalau nggak ada dasar hukumnya, itu sogok namanya. Wajib ditangkap. Jangan cuma orang paling ayam ditangkap. Saya rasa begitu. Ini dari mana? Dari LSM Pekat Bengkulu yang beralamat di Jakarta, Ishak Burmansyah sebagai sekretaris. Siapa namanya Pak? Ishak Burmansyah sebagai sekretaris. Oh, Ya.